Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabar ini hari? Semoga baik-baik saja di dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan pastinya kawan-kawan dipermudah segala urusannya. Dan bagi kawan-kawan yang ini hari puasa, semoga puasanya sampai sore dan amal ibadahnya semoga diterima Allah SWT. Amin. Oke, kali ini kita bakal bahas sebuah kasus, ya, kasus curhatan kawan kita. Dan gini, ini nanti ada 3 orang ini curhat, ya, curhat. Dan memang saya pribadi juga hanya memberikan nasihat yang sederhana saja. Dan ini sering banget kawan-kawan tuh banyak yang mengalami, ya, banyak yang alami. Dan mungkin salah satu dari subscriber channel ini juga mengalami. Oke, kita bakal bahas sebuah curhatan dari kawan kita. Dan mungkin curhatan ini banyak juga dialami oleh para subscriber channel ini. Pasti ya, pasti ada. Dan apakah menurut kawan-kawan solusi yang terbaik itu bagaimana sih? Nanti silakan komentar. Dan pernahkah kawan-kawan menasihati teman yang lain atau kawan-kawan sendiri mengalami hal yang sama? Nanti komentar nggih. Oke. 3 perempuan yang kerja sebagai PRT di negara ini, dan kerjanya ini lebih dari 10 tahun. Namun ia tidak memiliki tabungan di sini maupun tabungan di rumah. Uangnya itu habis. Waktu dia cuti, dan satunya lagi ini sudah tidak ingin kerja lagi karena capek, ya, dia mencoba pulang. Dan sampai rumah ia ini tidak memiliki uang tabungan sama sekali. Dan ia itu kalau meminta uang dia harus minta sama kakaknya. Jadi uangnya ini dibawa oleh kakaknya, dan kakaknya katanya uangnya sudah habis. Padahal yang kerja itu adalah adiknya di negara Hong Kong, dan itu lebih dari 10 tahun. Apakah kawan-kawan pernah mengalami hal yang sama, atau kawan-kawan pernah dicurhati hal seperti ini? Nanti kita bakal membahas masalah ini sampai tuntas, dan ditunggu komentar kawan-kawan. Dan ini adalah pembahasannya. Oke, kita bagi menjadi 3 nama, singkat aja: Mbak A, Mbak B, Mbak C. Mbak A ini kerja 15 tahun lebih di negara Hong Kong, ya, dan ia memiliki anak 1 dan suami. Selama 15 tahun Mbak ini kirim terus uang kepada suaminya di Indonesia. Bahkan untuk ibunya aja ini jarang. Jadi kalau dia gajian kirim ke suami, dan suami katanya ini membuat usaha. Namun selama itu Bu Masio dikasih uang sampai ratusan juta, ini suaminya tetap aja gagal terus. Nanti ada peternakan mati, kemudian kena tipu, kemudian ikut usaha online juga kena tipu. Jadi terus-terusan kirim ke suami, namun gagal. Katanya suaminya ini gagal, ya, dia ngomong curhat ke Mbak A, gagal. Jadi sampai uangnya ratusan juta ini ludes, ya, ludes karena gagalnya tadi. Oke. Padahal si suami Mbak A ini kalau telepon ini selalu ngajak berantem sama si Mbak A. Bahkan sering kali ditalak. Ya, tak usir kamu, tak cerai kamu. Oh, loan. Jadi ngata-ngatain istrinya sendiri dengan perkataan yang ini jahat banget, ya. Oh, kamu di sini jual ini apa melan ini gitu. Jadi jahat banget. Dan kita sebagai teman ini pernah menasihatin si Mbak A ini untuk simpan uang Anda, paling enggak setengah dari uang Anda simpan di sini, atau Anda membuat Bank Indonesia, kan ada tuh bank di sini. Nah, simpan di situ. Jangan sampai Anda tidak menyimpannya. Tetapi ngeyel, Mbak A ini ngeyel, tetap aja dia gajian bulan ini, tanggal ini langsung dikirim ke suami, dan ia tuh hanya menyisihkan uang 500 Hong Kong dolar. Dan
ngirit banget Mbak. Kalau libur tuh ngirit banget. Ini yang membuat kita geram. Bahkan hanya untuk memenuhi kebutuhan suaminya, Mbak A ini harus pinjam temen. Jadi termasuk juga pernah pinjam ke aku, pinjam ke temen, kadangkala sampai 5.000 sampai 3.000 ya. Oke, sebagai teman memang si Mbak A ini tanggung jawab banget kalau masalah pinjam. Jadi dia memang mengganti. Tapi ya itu cuman diberikan kepada suami yang jelas-jelas tidak menghargai. Oke lah, kalau suaminya gagal di dalam usaha nggak masalah, tetapi ucapannya yang kadang-kala bikin malas banget ya, bikin malas. Dan kita ini teman-temannya ini berusaha untuk nasihatin, oh janganlah kamu seperti itu, paling enggak kamu harus menyisihkan uangmu, bersenang-senanglah kamu di sini, paling enggak belilah baju, belilah HP yang bagus, belilah sepatu, senengin dirimu juga. Jangan semuanya kamu kirim ke suami. Kamu juga butuh di sini makan, senang-senang, kasihan dirimu sendiri, sayangin dirimu sendiri. Tapi Mbak nggak bisa, Mbak ini nggak bisa. Kita nasihatin sampai berbusa pun ini nggak bisa dan tidak bergerak sama sekali. Ini yang pertama pengalamannya. Dan ketika si Mbak A ini pulang, yaitu diusir sama suaminya, namanya kembali lagi ya. Jadi prahara ini mungkin banyak banget dialami oleh mbak-mbak di sini. Dan pernahkah dinasihatin oleh orang lain namun mbak-mbak tetap tidak menjalankan nasihat orang lain, yo tetap melakukan apa yang menurut Anda benar? Komentar ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kerja 10 tahun lebih di negara Hong Kong ini, sebenarnya sobel banget ya sama orang-orang seperti ini ya. Maksudku sayangi dirimu sendiri gitu loh. Oke, yang kedua, panggil aja Mbak A ya, Mbak B. Mbak B ini kerja 10 tahun lebih di sini. Uang semuanya dikirimkan ke rumah dan digunakan nggak hanya oleh ibunya saja, namun juga kakak-kakaknya yang 2 orang. Dan kakaknya ini sudah nikah pun tetap menggunakan uang adiknya, bahkan pernikahan pun tetap menggunakan uang adiknya dan membeli sawah atas nama kakaknya. Jadi semua sawah itu bukan atas nama ibunya, atas nama kakaknya. Ketika si Mbak B ini pulang, padahal Mbak B ini sama kayak si Mbak A. Di sini ngirit banget. Beli baju biasa, beli sepatu biasa, terus beli HP pun HP yang murahan dan udah mau rusak loh. Kenapa kok nggak memikirkan dirinya sendiri? Oke, si Mbak B ini pulang cuti, dan ketika pulang cuti dia kan cuma bawa uang sedikit. Nah, ketika ia ini nggak punya apa-apa di Indonesia, uang yang dia kirim selama itu ini tidak diberikan sama si Mbak B. Jadi uangnya ini dipegang oleh kakak-kakaknya, bahkan ibunya pun juga tidak memberi. Dan ibunya itu memang sudah tua, jadi apa-apa ya manut sama kakaknya, laki-laki tadi yang 2. Ya, ini kasus yang kedua. Dan ketika mbaknya ini mengalami pemutusan kontrak kerja, ke PT pun ini tidak memiliki uang. Dan siapa yang membantu? Ya teman-temannya di sini membantu. Mbaknya ini memberikan pesangon di PT untuk uang di PT, untuk jajan di PT. Dan sampai di sini kembali dan bekerja selama 5 tahun, ini tetap sama, semua uang dikirimkan ke kakaknya. Aduh, dinasihatin juga ini Mbak bandel banget ya. Nggak tahu kenapa kok mbak-mbak seperti itu kok nggak memiliki kasih sayang terhadap dirinya sendiri. Oke, ini yang kedua. Dan bagian yang ketiga, nah ini ada juga ini. Bagian yang ketiga, gajinya oke, standar ya, standar. Juga seperti itu, uang dikirimkan ke suaminya, dikirimkan ke ibunya. Nah, itu masih mending ya, ada dikirimkan ke ibu juga, dikirimkan ke suami. Dan ia tuh hanya menyisakan 1.000 untuk makan di sini, untuk libur di sini. Dan ya itu sekali lagi biasa aja lah. Pakaian juga biasa, sepatu juga biasa. Terus istilahnya dia tuh nggak pernah makan yang enak-enak itu. Sebenarnya kalau beli baju yang biasa, beli sepatu yang biasa,
kemudian makan nggak enak, makan biasa aja, menurut aku nggak masalah, sah-sah aja kalau dianya itu istilahnya nabung ya. Atau mungkin dia memiliki tanggungan utang bank, dia harus membayar, nggak masalah sebenarnya ya. Tapi yang jadi masalah ketika Anda ini memberikan kiriman sebanyak itu buat suami, dan selepas itu suaminya di rumah tidak kerja apa-apa, ya cuman keluntang-keluntung ke sana kemari. Terus kemudian Anda ini juga memiliki anak perempuan di rumah, ini juga perlu dipikirkan. Jadi kemarin aku nasihatin temen aku bahwa kalau kamu memiliki pemikiran seperti itu, semua uang dikirimkan ke suami, terus kamu beli juga bukan atas nama kamu, atas nama suami, beli apapun, tanah lah, sawah lah, kemudian juga kirim sebanyak itu, kamu kerja sampai 10 tahun lebih, emangnya kamu nggak kasihan sama anakmu perempuan di Indonesia? Karena kamu mencarikan uang, oke, untuk anakmu lah, masa depan anakmu, tapi kamu nggak tahu apakah kamu menghancurkan masa depan anakmu. Karena perempuan ini butuh sesosok seorang ibu di sampingnya yang bisa istilahnya adalah memantau. Kalau bapak mah, bapak nanti kerja inilah, ke sawah lah, mungkin bapak jalan-jalan lah atau kenapa. Tapi kalau seorang sosok ibu ini kan dibutuhkan seorang gadis ya, untuk belajar bagaimana baiknya, kemudian belajar mengarahkan ini yang benar atau ini yang salah. Apalagi perempuan ini butuh tinjauan kita ya, tinjauan kita, butuh kita itu memperhatikan, karena perempuan ini membawa, ibaratnya adalah sebuah mahkota yang harus benar-benar kita jaga kan, seperti itu. Kenapa kawan-kawan tuh nggak bisa berpikir di situ ya? Karena mereka tuh lebih memikirkan pokoknya uang, kerja kirim uang, terus nanti kalau pulang uangnya udah nggak ada. Terus bagaimana kamu mau istilahnya adalah mencarikan uang untuk anakmu, sedangkan kamu sendiri nggak punya uang, nggak punya tabungan. Dan 3 orang ini ya sudah saya nasihatin untuk nabung mbak. Kamu bisa nabung dengan memulai 1.500, tapi nabung setiap bulan. Kamu nggak memiliki tanggungan bang, tapi paling nggak kamu jangan sampai memberikan uang, ngirim uang sepenuhnya ke suami atau ke Indonesia. Karena kalau ada apa-apa kamu di sini, kamu nanti butuh uang, kamu nggak usah bingung-bingung karena kamu memiliki uang sendiri. Yo, ini betapa pentingnya kawan-kawan untuk belajar dari sini. Boleh kawan-kawan kirim uang sebanyak apapun, tapi tolong sisakan sedikit uang untuk Anda sendiri, untuk digunakan ketika nanti ada keperluan yang mendadak. Jangan sampai seperti 3 orang mbak teman kita ini yang tidak memiliki persiapan apa-apa, bahkan ketika pulang ke Indonesia ia nggak punya tabungan dan suami ngusir. Jadi seringkali ngusir, dikata-katain. Terus kalau kamu nggak punya uang, apa yang akan Anda lakukan? Kerja 15 tahun lebih namun tidak memiliki apa-apa, padahal Anda tidak punya hutang bank mbak ya. Beda kalau Anda punya hutang bank, kemudian Anda istilahnya tidak memberikan kiriman untuk suami, atau Anda tidak mengirimkan untuk suami, atau Anda tidak bisa menabung, wajar kalau punya hutang bank ya. Tapi kalau Anda tidak punya hutang bank, tolong sekali lagi untuk menabung, ini penting banget. Nah, dari ketiga kasus ini, menurut sampean, kenapa kok perempuan ini menurut banget harus kirim uang ke Indonesia dan dihabiskan atau enggak masalah? Kenapa harus seperti itu? Apakah mungkin ada istilahnya adalah itu atas inisiatif Anda sendiri, atau mungkin Anda tidak ngerasa, atau mungkin ada unsur mistik? Apakah Anda seperti ini tahu? Ditunggu komentarnya ya. Jadi saya penasaran sekali, karena ketika saya menasihatin denda itu nggak mempan mbak, nggak mempan. Jadi ditunggu komentarnya, dan apakah teman-teman juga ada yang mengalami hal yang sama? Pernahkah berada di sisi kebodohan yang
sangat sekali disayangkan. Dan Anda memupuk kebodohan ini sampai bertahun-tahun, sampai Anda menyadarinya dan Anda memulai hidup yang baru, kemudian nabung dari awal. Apakah Anda pernah mengalami? Ditunggu komentarnya, dan sekali lagi tunggu informasi-informasi selanjutnya karena saat ini belum ada informasi tentang ketenaga kerjaan. Nah, kemarin kita cuman bikin informasi video short aja, yaitu tentang aturan yang dimana ketika Anda memasuki sebuah tempat dan Anda melanggarnya, maka Anda bakal denda 50.000. Jangan lupa diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video besok, yaitu edisi spesial di bulan Ramadan, yaitu tentang urban legend, tentang mistik di negara Hongkong.